Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, hari yang sangat berbahagia karena hari ini Ustadzuna, guru kita Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati datang ke pondok kita untuk memberikan tausiah kepada santri dan masyarakat yang ada di Al-Barakah Melikan. Kita akan bertanya-tanya kepada beliau, bagaimana ini Ustadz setelah sampai ke Kampung Mulian ini, suasananya gimana? Ya, ini kali pertama saya hadir ke sini ya. Kesannya ya kaget. Kaget di tengah perkampungan yang bisa dibilang agak agak jauh ya dari pemukiman. Karena kampung ini letaknya kalau anak amati dia berada di tengah hutan lindung. Hanya ada beberapa kampung saja di sini. Begitu kita keluar kampung ini yang ada hutan aja. Tapi Masya Allah, hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat ini, ya masjid ini sebagai salah satu syiar Islam di lokasi yang tidak pernah saya pikirkan. Ya, surprise dan sangat bangga, terharu juga pada teman-teman yang berjuang di sini. Semoga perjuangan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, alhamdulillah Ustadz Abdul Aswad senang dengan kondisi suasana di sini, karena memang di sini seperti yang beliau sampaikan di tengah hutan. Jadi insya Allah untuk santri belajar di sini tuh lebih khusyuk, karena pagi hari terdengar suara ayam, suara burung-burung, masih sunyi. Sekalipun kalau ada santri yang suka hobi main game, insya Allah pasti sembuh. Kenapa? Karena tidak ada sinyal di sini. Nah, itu salah satu keistimewaan yang tersembunyi dari kamus ini. Kemudian Ustadz, kita ini insya Allah sampai sampai nanti, sampai akhir hayat akan terus menggratiskan pondok kita. Jadi program kita tidak hanya untuk yatim dan duafa, yang umum pun juga gratis. Karena, misalkan ada ikhwan kita yang anaknya banyak Ustadz, biasanya kalau orang katakanlah pendapatan 5 juta, tapi anaknya 8. Nah ini anak ke-6, anak ke-7 ini kalau SPP-nya 1 juta kan nggak kebagian Ustaz. Coret-coretan. Nah gitu kan. Jadi, ini bagaimana ini menurut antum, kalau misalkan, karena kita sebenarnya memang diutamakan anak yatim dan duafa, tapi kalau misalkan yang umum juga belajar di sini bersama anak yatim dan duafa itu, jadi masalah nggak menurut antum? Ini merupakan keutamaan bagi anak ya, bukan malah menjadi sebuah permasalahan. Dan sepanjang hidup saya baru menemui 2 pesantren yang menggratiskan, santrinya total sama sekali tidak dipungut. Ada di pesantren gratis Klaten, yang kedua di pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Barakah ini. Memang target utama untuk anak-anak yatim dan duafa. Tetapi jika tidak didapati ya, kaum muslimin secara umum juga boleh menyekolahkan di sini. Anak kira tidak akan membuat satu kemuskilan ya, keberadaan orang duafa maupun yang, tidak. Karena memang para ulama mengatakan sebaik-baik donasi, sebaik-baik sedekah dan infak itu yang dialokasikan dalam rangka untuk mendukung penyebaran ilmu agama. Sampai-sampai Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan derajat para penuntut ilmu dan para, pengajar ilmu agama itu melebihi di atas derajatnya para mujahid fisabilillah. Sebagaimana dikatakan wa min a'dhamil jihad suluku turuqit ta'allumi wat ta'lim fa innahu man ishtaghala bidzalik la yuwazinuhu amalun minal a'mal. Di antara jihad paling besar, paling agung adalah menempuh jalan untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Barang siapa menyibukkan diri dengan dua hal ini, maka aktivitas dia tidak bisa ditandingi oleh amal apapun. Sehingga pondok pesantren ini saya lihat teramat sangat pantas sekali untuk didukung, ya untuk dibantu karena mereka punya cita-cita mulia untuk menyebarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin tanpa pandang bulu. Siapapun yang punya niat tulus ikhlas, belajar agama Allah, ingin menyebarkan agama Allah, belajar di sini dan digratiskan. Semoga cita-cita antum dan teman-teman di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondok ini seterusnya menjadi pondok pesantren yang menggratiskan biaya pendidikannya untuk anak-anak kaum muslimin. Jazakumullah khairan. Yang terakhir Ustaz, Ya. untuk yang mutun ilmiahnya Ustaz, kita Iya. kan juga ada hafalan Qawaidul Arba, Ushulus Salasah, yang hadis ya Arba'in Nawawi, sama yang bahasa Arab kan Matan Al-Jurumiyah itu. Insya Allah 4 ini kan kita hafal. 3 tahun lulus ini menghafalkan 4 kitab ini saja. Itu menurut antum sudah cukup apa belum tadi itu untuk berdakwah gitu? Ya, sudah sangat cukup sekali karena
fokus dari pondok pesantren ini kan menghafalkan Al-Qur'an. Adapun mutun dia menjadi nilai plus tambahan ya, sebagai bekal para santri untuk berdakwah di tengah masyarakat. 4 kitab ini kalau dikuasai dengan baik, apalagi penguasaannya itu, mencakup syarah-syarah dari kitab-kitab yang tadi disebutkan, insya Allah sudah sangat, mencukupi sekali. Apalagi mengingat situasi dan kondisi di wilayah sini ya, yang masyarakatnya hidup di tengah pedesaan, di tengah hutan lindung, mereka jauh dari akses informasi, jauh dari pasar, ya. Sehingga pembahasan-pembahasan yang terlalu, rumit itu justru malah akan sulit difahami. Diharapkan para santri selesai dari sini mereka bisa terjun berdakwah di tengah masyarakat dengan membawa pembahasan-pembahasan yang sederhana namun sifatnya sangat urgent. Masalah akidah, masalah tauhid, dan ilmu-ilmu yang sifatnya sangat mendasar yang dibutuhkan oleh setiap orang Islam. Saya kira itu mencukupi dan kalau bisa dicapai sangat bagus sekali. Keempat kitab tersebut dijadikan materi tambahan selain menghafal kitab suci Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, ya, kita sudah mendengarkan nasihat dari guru kita Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati. Kita semua tentunya berdoa. Mudah-mudahan cita-cita kita yang mulia untuk Islam dan kaum muslimin ini Allah berikan kemudahan dan kelak kita semua bisa berbahagia dengan kebahagiaan kita bertemu di surganya Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita tidak lupa menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.